Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kakak adik-adik semuanya. Di sini kakak coba akan membahas beberapa soal ya. Mungkin 3 atau 4 soal yang berkaitan dengan soal ujian untuk persiapan ujian UTBK. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe-nya ya adik-adik. Langsung saja. Sekarang nomor 4. Oke, dan paketnya paket 11. Di sini kakak lanjut. Jika R dan S merupakan bilangan bulat positif, R merupakan kelipatan 3. Oke, saya buat dulu nih. R-nya itu kelipatan 3 kan? Berarti 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Dan S kelipatan dari 6. Oke, jadi S itu kelipatan dari 6. 6, 18, 24, 30, dan seterusnya. Nah, begini lagi adik-adik. Untuk yang R itu sendiri ya, itu ternyata bisa dibuat seperti R itu 3N. Dengan N itu kelipatannya ya. Kemudian S juga itu dia 6N. Dimana N juga kan kelipatannya ya. Nah sekarang kalau misalnya kakak kali nih. Karena kan pertanyaannya. Maka R kali S haruslah kelipatan dari berapa? Nah kakak kali aja nih. R dikali S itu dia 18N kuadrat. Nah N-nya sih nggak perlu sih saya ambil ya. Kita fokusnya kan di angkanya saja. Nah, sekarang angka 18 atau kelipatan dari 18 tidak ada. Nah, untuk cara mencarinya lagi, kita ambil yang paling rendah ya, jangan paling tinggi ya. Tujuannya apa? Karena paling rendah itu menentukan banyak dari kelipatannya ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya 18 nih, apa saja kalau dikali menghasilkan 18. Ya, tentunya banyak sih ya. Yaitu 1 kali 18 itu sendiri, 2 kali 9, 6 kali 3. Ini. Jadi karena di opsi hanya 9, maka jawabannya adalah alfa. Oke, mengerti ya adik-adik? Nah, sekarang kita coba lanjutkan nomor 5. Oke, nomor 5 ya. Jika A dan B bilangan bulat positif dengan rasio A terhadap B adalah 5:3. Bilangan mana yang bisa menjadi sisa ketika A dibagi dengan B? Nah, caranya bagaimana? Karena di sini A banding B. Kalau kakak tulis ya. A, saya ulangi, di sini aja ya. A dibagi dengan B katanya 5:3. Artinya si A ini karena dia kelipatan, ini berarti kan harusnya 5N ya. Ini juga kan 3N ya, artinya kelipatan. Berarti si A ini kalau kelipatan-kelipatannya itu dia bisa 5, 10, kemudian 15, 20, 25, 30, dan seterusnya ya. Kemudian si B bisa saja dia 3, kemudian 6, kemudian 9, 12, 6, 15, 18, dan seterusnya. Nah, perhatikan lagi di sini. Kita bisa mencari nilai sisa dengan cara dibagi kan dari A bagi B. Kalau misalnya nih 5/3 itu kan sekitar 1, nah saya ambil pengurangannya saja nih yang menjadi sisa kan. Artinya ini A kurang B ini sisa 2 kan gitu kan. 10 kurang 6 sisa 4 gitu kan. Kemudian 16 kurang 9 sisa 6. Oke, ngerti ya adik-adik? Paham ya kira-kira? Nah, yang ini juga 20 dibagi berapa ini? 12, itu sisanya 8. Oke, kemudian 25 dibagi 15 ini sisanya itu 10. Kalau yang ini sisa 12. Nah, kita cek di sini
dia kan sampai 15 lah. Oke lah, kalau misalnya kakak tambah lagi di sini 35, kemudian 40, 45, kemudian di sini adalah 21, yang ini adalah 24, di sini 27 dan seterusnya sih. Oke, dan seterusnya. Nah, sekarang kita cek 35 kurang 21 berapa? Ayo. Ini kan sekitar 14. Kemudian ini kan 16. Selisihnya ya, ini dia 18. Nah, sekarang apa yang ada di opsi? A salah. B salah. C benar ya, jawabannya C. Oke, ini kan salah ya, salah. Oke, jawabannya tepat adalah C. Jadi paham ya adik-adik? Semoga bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita coba lanjut. Nomor 6. Oke, nomor 6 ya, kakak ke bawah sedikit. Oke. Apakah X lebih kecil dari 1/3? Artinya kita yang menjadi pertanyaan nih. Apakah X itu lebih kecil daripada si 1/3? Kalau 1/3 sendiri itu berapa ya adik-adik? Ayo. Apakah X lebih kecil dari 1/3? Oke. X itu kira-kira berapa ya? Pasti harus lebih kecil dari 1/3 kan? Oke. Nah, sekarang saya cek dulu nih. Kalau 1/3 itu sendiri tadi berapa ya? 0,333 ya. 0,3333 dan seterusnya. Nah, sekarang yang yang satu kita coba lihat. X lebih kecil dari 0,35. Oke. Katanya X itu lebih kecil dari 0, oh salah, ini kebalik ya tandanya. Maaf. Kebalik ya. Apakah X lebih kecil gitu ya? X lebih kecil dari 0,35. Oke, apakah X-nya ini masuk ke sini ya? Kalau misalnya ini sebenarnya nggak bisa juga sih, ya. Bisa saja. Oke, coba kita cek di sini. X-nya adalah 0,34. Oke, saya cek dulu ya. Kalau X-nya 0,34, apakah 0,34 itu lebih kecil daripada 0,33? Kan tidak ya. Oke, artinya satu tidak cukup. Yang kedua, oke, ini satu tidak cukup ya. Tidak cukup. Oke, yang kedua, X sama dengan 0,29. Jadi X-nya itu katanya sama dengan 0,29. Oke, kalau misalnya nih kakak masukkan ke sini itu sudah benar ya. Oke, pasti X-nya itu kan kurang dari 0,33. Artinya si X yang ini dia cukup. Oke, jadi jawabannya adalah B. Oke, semoga bisa dipahami ya adik-adik. Oke, mungkin kita coba satu nomor lagi ya. Oke adik-adik, sekarang nomor 7. Jika M dan N merupakan bilangan bulat positif. Oke. Apakah M kurang N itu kelipatan 5? Oke, kita cek 1. M kurang N kelipatan 10. Oke, sekarang kita cek ya. Katanya M kurang N ini kelipatan 10. Kalau misalkan dia kelipatan 10, maka apa saja dia ini? M dikurang N-nya. Kalau kita hitung, itu kan 10, kemudian 20. Oke, 20, kemudian 30, dan seterusnya kan? Oke, apakah 10, 20, 30 juga ini kelipatan dari 5? Ya, bisa masuk ya. Oke, bisa masuk. Nah, sekarang yang kedua, 1 ini cukup ya. Kedua, N kelipatan 5. Oke, kita cek nih. Kalau N kelipatan 5, kelipatan 5, maka kita belum tentu tahu ini juga nilai N-nya. Jadi N-nya masih ambigu.
Ya, masih tidak waras lah ceritanya ya. Apa ya, masih ya pokoknya nggak ditahu lah pokoknya ya. Nah, kalau M-nya misalkan nih, kalau M-nya 10 ya bisa saja ya. Oke, jadi mengerti ya, misalnya M-nya kelipatan 10 ya boleh. Kenapa? Karena kalau di 10 dikurangi 5 itu kan merupakan kelipatan dari 5 kan, artinya 2 tidak cukup. Maka jawabannya adalah alfa. Oke ya, semoga bisa dipahami ya. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita dengan teman-teman adik-adik, semoga bisa dipahami. Jangan lupa standby terus di channel saya. Terima kasih atas subscribe-nya. Semangat ujian. Kakak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.